Wanita solehah adalah seorang wanita yang tahan memegang bara jika datang perintah dari syariat kepada salah seorang mereka. Dia taat, terima dan tunduk. Dia tidak menyanggah, tidak membangkang ataupun mencari alasan untuk tidak menerimanya. Adalah seorang lelaki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Julaibib. Wajahnya tidak begitu tampan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarinya menikah. Beliau bersabda, "Kamu di sisi Allah berharga," dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus mencari kesempatan untuk menikahkan Julaibib. Hingga suatu hari, seorang lelaki dari Anjar datang menawarkan putrinya yang janda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menikahinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya, wahai fulan, nikahkan aku dengan putrimu." "Ya, dan sungguh itu suatu kenikmatan, wahai Rasulullah," katanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya aku tidak menginginkannya untuk diriku." "Lalu untuk siapa?" tanyanya. Beliau menjawab, "Untuk Julaibib." Dia terperanjat. "Julaibib, wahai Rasulullah, biarkan aku meminta pendapat ibunya." Lelaki itu pun pulang kepada istrinya seraya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar putrimu." Dia menjawab, "Ya, dan itu suatu kenikmatan, menjadi isteri Rasulullah." Tambahnya girang, dia berkata lagi, "Sesungguhnya beliau tidak menginginkannya untuk diri beliau." "Lalu, untuk siapa?" tanyanya. "Beliau menginginkannya untuk Julaibib," jawabnya. Dia berkata, "Aku siap memberikan leherku untuk Julaibib." "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku dengan Julaibib, padahal kita telah menolak lamaran ramai lelaki," katanya lagi. Ayahnya pun sedih kerana hal itu, dan ketika hendak beranjak menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba wanita itu berteriak memanggil ayahnya dari kamarnya, "Siapa yang melamarku kepada kalian?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab keduanya. Dia berkata, "Apakah kalian akan menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa aku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh beliau tidak akan mensia-siakanku." Lanjutnya, ayahnya pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah anda, nikahkanlah dia dengan Julaibib." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengan Julaibib serta mendoakannya, "Ya Allah, limpahkan kepada keduanya kebaikan dan jangan jadikan kehidupan mereka susah." Tidak selang beberapa hari pernikahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam peperangan dan Julaibib ikut serta bersama beliau. Setelah peperangan usai dan manusia mulai saling mencari satu sama lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan fulan dan fulan." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan fulan dan fulan." Beliau bersabda, "Akan tetapi aku kehilangan Julaibib." Mereka pun mencari dan memeriksanya di antara orang-orang yang terbunuh, tetapi mereka tidak menemukannya di arena pertempuran. Terakhir, mereka menemukannya di sebuah tempat yang tidak jauh, di sisi 7 orang dari orang-orang musyrik. Dia telah membunuh mereka, kemudian mereka membunuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri memandang mayatnya, lalu berkata, "Dia membunuh 7 orang, lalu mereka membunuhnya. Dia dari golonganku dan aku dari golongannya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya di atas kedua lengannya dan memerintahkan mereka agar menggali tanah untuk menguburnya. Anas bertutur, "Kami pun menggali kubur, sementara Julaibib radhiyallahu anhu tidak memiliki alas kecuali kedua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga digali tanah dan diletakkan di liang lahatnya." Anas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, tidak ada di tengah-tengah orang Anjar yang lebih banyak berinfak daripada istrinya." Kemudian para lelaki pun berlumba melamarnya setelah Julaibib pulang kepada pemiliknya. Benarlah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. An-Nur 52. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, sebagaimana dalam Syahih, "Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu?" Beliau bersabda, "Barang siapa taat kepadaku, maka ia masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku berarti ia telah enggan."